digital marketing itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Kebutuhannya saat ini semakin mendesak dan semakin dibutuhkan, baik itu oleh teman-teman UMKM maupun oleh pengusaha-pengusaha yang lain. Ya, nah sehingga berdasarkan pengalaman yang sudah saya terapkan selama beberapa tahun ini, ya, ini saya mencoba untuk membuat formulasi mengenai modul pelatihan digital marketing yang boleh dibilang mungkin paten gitu ya. Nah, jadi saya memulai dari hal-hal yang mudah terutama ya, karena kita tahulah UMKM hari ini seperti apa. Mereka tentunya pada saat menghadapi digital marketing gitu ya, mengenai koneksi, kemudian kapasitas gadget, kapasitas SDM-nya dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi, belum lagi kesibukan mereka di bidang produksi. Ini kan membuat mereka hanya sedikit sekali mereka yang bertahan ya, mereka yang secara konsisten menjalankan strategi digital marketing yang kami ajarkan. Nah, sehingga biasanya saya mengajarkan dari hal-hal yang mudah, yaitu saya membagi modul digital marketing ini ke dalam 2 golongan besar, yaitu yang pertama adalah konten manajemen dan yang kedua adalah platform manajemen. Konten ini kan otomatis kan isi dari media sosial kita atau dari media online kita. Nah, konten ini tentunya bisa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu konten yang berupa tulisan atau teks gitu ya. Lalu yang kedua konten yang berupa foto atau gambar. Yang ketiga konten yang berupa video, dan yang keempat konten yang berupa suara. Nah, 4 inilah yang pertama kali kita ajarkan kepada teman-teman UMKM bagaimana mereka bisa menulis teks yang bagus. Kalau boleh diistilahkan secara keren itu adalah copywriting gitu ya, ilmu copywriting. Lalu kemudian bagaimana bisa mengambil foto yang bagus juga meskipun itu hanya dengan kamera dari handphone yang mereka miliki, smartphone fotografi. Lalu bagaimana juga mengolah desain grafis dengan menggunakan aplikasi seperti Canva, Snapseed, lalu PixArt gitu ya. Nah, itu kita ajarkan kepada mereka secara bertahap. Lalu kemudian bagaimana juga mengolah video gitu ya, bagaimana mengambil video yang bagus, lalu kemudian bagaimana membuat skenario konten yang menarik. Nah, ini biasanya kita ajarkan juga teman-teman, bagaimana mengolah video itu menjadi suatu konten yang menarik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, itu tambah lagi sekarang dengan adanya tren tentang podcast. Nah, ini kan biasanya podcast ini kan konten yang berupa suara. Mungkin bisa diunggah dengan menggunakan Anchor dan segala macam. Nah, ini semua kita ajarkan. Ini konten. Jadi dengan konten aja kita ada 4 macam pelatihan yang bisa kita adakan. Bahkan lebih. Setelah itu baru masuk ke platformnya. Platform ini bisa jadi yang pertama, yang paling mudah media sosial. Facebook, Instagram. Lalu kemudian kita juga ajarkan bagaimana membuat website sederhana dengan menggunakan blog atau WordPress gitu ya. Lalu bagaimana supaya orang mudah menemukan usaha yang kita miliki dengan menggunakan Google My Business. Nah, ini beberapa modul yang kita ajarkan pada teman-teman. Nah, selain itu untuk platform ini ada juga e-commerce gitu ya, bagaimana mengunggah produk di marketplace, dan banyak lah. Setidaknya saya ada 12 modul untuk pelatihan digital marketing. Jadi semisal sebulan sekali ini ya kita adakan pelatihan, itu selama setahun sudah tercover gitu apa materi-materinya gitu. Pendidikan saya backgroundnya adalah teknik pengecoran logam gitu ya. Jadi kalau ngomongin background pendidikan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan usaha yang saya lakukan, tetapi saya dari kecil berasal dari keluarga pedagang. Orang tua saya pedagang, ya. Jadi apa yang sehari-hari saya dapatkan dari orang tua saya ini secara tidak langsung itu mendarah daging di diri saya. Sehingga pada waktu beranjak dewasa, saya mulai bekerja di pabrik pada waktu itu ya, sebagai buruh pabrik, nggak kerasan sama sekali ya. Sehingga saya memutuskan untuk tidak bekerja, tidak ikut orang, dan saya memutuskan untuk berusaha sendiri. Memang tidak mudah sih ya di awal kita melakukan usaha sendiri. Tapi berbekal apa yang sudah saya dapatkan selama mungkin secara tidak langsung membantu orang tua saya di toko itu,
menjadikan pengalaman bagi saya sedikit demi sedikit itu menjadi dasar, menjadi basic, sehingga saya memberanikan diri untuk memulai usaha. Nah, dari situ karena dulu berbasis pada dagang, maka tentunya bidang keahlian yang saya tekuni adalah bidang pemasaran. Karena berdagang itu kan lebih dekat dengan ilmu pemasaran. Nah, sehingga dari situ saya terus mengembangkan kemampuan pemasaran saya, ya. Termasuk salah satunya adalah di bidang pemasaran digital. Saya memulai menekuni pemasaran digital ini sejak tahun 2007. Pada waktu itu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Pada waktu itu masih menggunakan forum kebanyakan ya, Kaskus. Kemudian marketplace pertama di Indonesia itu waktu itu saya ingat ada 2 yang cukup besar, yaitu Toko Bagus dan Berniaga. Yang mana dua-duanya hari ini sudah nggak ada dan di-merger menjadi satu di OLX. Nah itu ya, ini kalau saya sebutkan mereknya. Nah itu yang membuat dari situ saya terus belajar mengenai dunia pemasaran. Ya, pada waktu saya jualan buku itu saya melakukan pemasaran itu tidak hanya di wilayah Kediri saja, tapi saya sudah menggunakan jejaring di berbagai macam teman-teman di luar kota, ya di Tulungagung, Blitar, di Madiun. Nah, ini saya sudah biasa menjajakan berjualan produk-produk saya ini di kota-kota itu, ya. Nah, sehingga dari situ saya memutuskan untuk menekuni bidang pemasaran dan tahun 2019 saya mengikuti sertifikasi pemasaran di Makplus Institute milik Pak Hermawan Kartajaya. Nah, ini yang membuat saya semakin terlibat, semakin cinta dengan dunia pemasaran itu karena saya ikut sertifikasi tenaga pemasaran di Makplus Institute. Hanya cita-cita waktu kecil itu ya sangat biasa sekali ya, sangat konvensional sekali. Pengennya jadi insinyur, bekerja di perusahaan multinasional seperti itu ya. Tapi ternyata bekerja di perusahaan, bekerja pada orang lain itu karena jiwa saya ini sejak kecil sudah jiwa bebas mungkin ya, terbiasa orang tua saya tidak bekerja, jadi saya tidak melihat orang-orang di sekitar saya itu bekerja sendiri, tidak bekerja secara rutin, hari-hari kerja Senin sampai Sabtu, jam-jam kerja jam 8 sampai jam 9, sampai jam 4 sore. Itu saya nggak biasa lihat itu. Sehingga dari situ saya merasa tidak memiliki keinginan untuk bekerja di perusahaan orang lain gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomong cita-cita di waktu kecil gitu. Tapi kalau sekarang mana ada anak muda yang mau bekerja gitu kan. Nah, cita-citanya kebanyakan pengen jadi UX designer, pengen jadi YouTuber. Itu cita-cita anak sekarang tuh, milenial banget gitu kan. Nah, ini pergeseran ya, namanya pergeseran. Namanya kita ngomongin titik nol ya, kegagalan pasti ada lah ya. Kalau orang nggak pernah gagal, saya kok meragukan ya, pengusaha yang nggak pernah gagal tuh dia benar-benar berusaha atau enggak gitu ya. Nah, namanya pengusaha itu menurut saya memang selalu akrab, lekat dengan namanya kegagalan. Motivasi jatuh pasti, tapi yang menjadikan kita tuh hari ini itu bisa menjadi seperti ini, itu adalah bagaimana kita mampu bangkit pada saat kita jatuh. Nah, itu serasa kalimat yang klise ya, tapi memang begitulah kenyataannya ya. Pada waktu saya mengalami istilahnya mungkin kegagalan, maka saya selalu melihat keluarga yang menjadi tanggungan saya. Lalu kemudian saya selalu berkata, saya masih memiliki teman, saya masih memiliki orang-orang yang di sekitar saya yang bisa membantu saya, apapun itu, dalam hal apapun. Biasanya ya, maka saya selalu berkata, salah satu unsur terpenting dalam bisnis, dalam usaha, itu adalah networking, jejaring. Selama kita masih punya jejaring, kita masih punya teman, kita masih punya orang-orang yang mau menolong kita, mau membantu kita, ini insya Allah kita bisa bangkit. Ya, yang susah, yang sulit itu kalau kita nggak punya teman, kemudian kita jatuh,
kita nggak mampu, kita nggak bisa ngobrol dengan teman, nggak bisa berbagi kegagalan kita gitu ya, nggak bisa mencari masukan-masukan dari teman. Nah, ini yang paling susah. Sehingga saya selalu menekankan networking berjejaring dalam bisnis itu sangat penting sekali, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan secara langsung dalam bisnis, tetapi juga belajar, mendapatkan motivasi, sharing, ini juga merupakan fungsi dari jejaring. Nah, itu yang membuat kita untuk terus bertahan. Teman-teman yang baik itu akan terus membantu kita, akan terus memotivasi kita untuk bisa bangkit lagi. Ada yang bilang bisnis itu mudah. Bisnis itu ada juga yang bilang bisnis itu nggak mudah. Kalau saya, pada saat kita mulai bisnis tentunya secara teoritis kita harus melihat pasar, kebutuhan dari pasar kita. Kira-kira pasar itu butuh apa? Nah, dari situlah kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Nah, kalau kita hari ini memulai bisnis dari passion, boleh dibilang dari apa yang kita minati. Bisa jadi minat yang kita geluti ini, atau passion yang kita geluti ini nggak sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini akan menjadikan kita berat. Memang kita senang melakukan sesuatu berdasarkan passion, tapi kalau kita nggak tahu kebutuhan pasar kita, tetap aja kita akan kesulitan untuk menjalankan bisnis kita. Sehingga saya hanya bisa memberikan satu tips ya, berangkatlah bisnis dari kebutuhan pasar. Apa yang dibutuhkan oleh pasar, temukan pasokan produk, barang, atau apapun itu untuk pasar itu. Dari situlah nanti kita akan mendapatkan mendapatkan keuntungan kan? Kita mendapatkan hasil dari usaha kita, dari memenuhi kebutuhan pasar itu, dan itu kita kembangkan. Paling sulit itu kalau kita punya bisnis tapi tidak laku dijual. Ini paling sulit. Kenapa? Karena kita akan kehilangan motivasi. Tapi kalau kita sudah punya produk, meskipun sedikit dan laku dijual, itu akan meningkatkan motivasi kita. Nah, sehingga buat anak-anak muda yang saat ini masih akan merintis bisnis, mulailah bisnis dari kebutuhan pasar. Ya. Kembangkan, dapatkan keuntungan, jual produk, dapatkan keuntungan meskipun itu sedikit, ya. Tapi dari keuntungan yang sedikit itu akan membuat kita semakin bersemangat untuk mengembangkan. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang sudah saya lakukan dalam merintis bisnis hingga saat ini. Dan insya Allah apa yang saya berikan ini semoga bisa memberikan motivasi, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat para pemirsa di channel ini. Sehingga dari apa yang saya sampaikan ini, jika merasakan manfaat silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain ya, sehingga kelipatan amal jariah inilah yang akan menjadikan kita semakin bersemangat dalam menjalani hidup.